Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer, arti hadirmu. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Agustus. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Cancer, aloha Cancer. Oke, terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke, jumping card. Apa nih jumping cardnya? I regret lying to you. Oh, ada yang menyesal Cancer, bohongin kamu. Siapa yang tukang bohong ini? Oke, ada yang lagi nyesel bohongin Cancer. Lagi kepikiran, makanya nyeselnya parah berarti ya. Karena mental. Oke. Oke. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Oke, kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Seperti biasa, sebelum jauh kita melangkah untuk melihat arti hadir kamu, kita akan lihat di sini tentang the truth atau kebenaran tentang dia. Kalau dia bisa bicara, kebenaran tentang kamu dari dia, menurut dia ya, tinggal bersama. Dia pengen jujur kalau dikasih kesempatan. Apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Ya, bisa saja dia menyesal, Cancer. Oke, the truth dari Cross Watchers Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Agustus 2022. Clarify, my darling angels. Please clarify, please clarify. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, seperti biasa 3 top and 1 bottom. Oke. Deck pertama. Oke, lagi kangen. Oke, deck kedua, deck ketiga. Bottom of the deck. I wish I had treat you better. Menyesal banget ya. Ini lagi terkaing-kaing Cancer, dia lagi terkaing-kaing, dia lagi penyesalan. Dia menyesal. Aku berharap bisa memperlakukan kamu dengan baik. Jadi mungkin selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Oke? So lagi menyesal. Aduh, kenapa aku menyakiti Cancer? Aduh, kenapa kok aku kasar sama Cancer? Aduh, aku kenapa kok suka marah-marah sama Cancer? Nah, itu dia. Lagi sadar bahwa dia tuh selama ini udah nggak baik perlakukan kamu. So, dia berharap bisa memperlakukan kamu jauh lebih baik. Oke? Deck pertama, I look for you everywhere. Ini menyesal. Ciri-ciri orang yang lagi menyesal itu begitu. Harusnya gue memperlakukan dia dengan baik. Kok mukanya Cancer di mana-mana ya? Aku lihat kamu di mana-mana. I look for you everywhere. Ini penyesalan. The power of guilty. Rasa bersalah. Oke? Emang kamu diapain Cancer? Kamu sampai nangis gak? Diapain kamu? Kita lapor Bu Guru BP yuk. Kita lapor Bu Guru BP. Diapain kamunya? Kok dia kayak merasa bersalah banget di sini. Deck kedua, I feel you leaving me behind. Oke. Aku merasa kamu meninggalkan aku di belakang. So ini kamu tinggalin dia. Jalan terus ke depan. Mungkin dia lihat kamu udah move on. Menurut pengamatan dia. Oke, menurut hasil stalking dia. Kamu udah move on.
Kamu udah nggak peduli lagi. Oke, kamu udah benar-benar menatap masa depan kamu tanpa dia. Itu yang dia tahu dari hasil stalking dia atau dari pengetahuan dia tentang kamu. Oke, jadi dia masih update tentang kamu. Jadi jangan sampai terlihat kamu sedih atau kurang tidur, mata panda, atau jangan terlihat kamu lesu, lelah, lemah, tak berdaya. Oke, karena itu satu kemenangan buat dia. Kamu harus lebih happy supaya dia semakin merasa bersalah. Apaan sih kok ngajarin? Oke. Day ketiga, I want to be more than friends. Aku mau lebih dari sekedar teman, lebih dari sekedar pertemanan. So dia maunya lebih. Mungkin jadi pasangan, pacar, kekasih. Kalau yang jadi kekasih, kalau yang jadi kekasih udah putus pengen balikan lagi, pengen nggak mau sekedar hanya berteman aja. Harus ada status yang akhirnya ada prioritas. Kan kalau ada status berarti kan ada level prioritasnya. Nah ini dia mau lebih dari koneksi, sekedar koneksi teman, dia mau lebih lagi levelnya. Oke? Okay? So ini yang kebenaran dia. Mudah-mudahan kamu happy. Kamu harus happy karena dia stalking kamu anytime. Karena dia ngeliatin kamu dimanapun. Oke, apalagi dia tahu kamu udah move on. Tersayat-sayat, pedih itu, terbakar jadi abu itu. Oke, kita lihat ini translate 78 deck untuk kamu ya. Cancer. Please clarify for Cancer. Seperti biasa 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada 3 bottom of the deck. Karena kita melihat 2 sisi, bisa vice versa untuk baris pertama, kedua, dan bottom of the deck. Okay? Clarify, my darling angels. Please clarify energi arti hadir Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Agustus 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Cancer. Baris pertama energi kamu, Two of Wands. Okay. The Knight of Swords, Seven of Swords. Oke, kamu nggak boleh sedih. Kalau kamu belum blokir dia, kayaknya kamu blokir dia. Knight of Swords ini emosi tak. Oke, langsung zek, digorok, cut off. Oke, so udah. Mudah-mudahan kamu nggak blokir dia. Kamu ngerasa dia tipu kamu? I don't know, like kamu ngerasa dia manipulatif. Dia memanipulasi kamu. Oke. Next ini baris kedua energi dia, the strength energy, Ace of Cups, Ace of Cups, Eight of Wands, Ace of Cups, the strength energy. Itu dia betul. Baris ketiga arti hadir kamu, Page of Pentacles, Three of Wands di sini. Oke, Page of Knight of Cups. Ini kayak di jurang ya, jadi kayak maju nggak gitu. Nyerah dia. Oke, bottom of the deck, Hangman. Beberapa memang hubungan digantung and stuck. Bisa rasa yang mulai memudar, bingung. Bukan rasa tapi passion dalam hubungan. Jadi udah nggak ada semangat atau udah nggak ada spirit lagi untuk berjuang. Udah stuck aja gitu. Kayak mau nggak mau gitu. Di hubungan ini kayak udahlah gitu. Kadang udahlah, kadang. Pokoknya gitu, stuck. Bisa juga long distance relation. Dan sini merana ya merana. Karena kayak digantung kan hubungannya. Putus enggak, status enggak, iya, tetap jalan bareng, tetap kangen, iya. Pokoknya campur aduk lah ya.
Knight of Pentacles di sini kayak kamu memilih untuk diam, kamu memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih berhasil, material things di sini. Kamu merasa bahwa perlu lebih berhati-hati untuk memberikan komitmen kamu. Kamu nggak bisa denial kalau kamu cinta sama dia. Kamu masih sering baper, makanya jangan stalking. Oke? Queen of Cups, masih sering baper. Kamu cinta sama dia, tapi bagaimana dia memanipulasi kamu? Beberapa memang tripartite relation di sini. Dia menipu kamu. So yang kencang Pisces, Cancer, Scorpio, Leo. Ada Leo Librans di sini, Capricorn, Taurus, Virgos. Oke, whatever bisa energi aja, ada Taurus di sana. Oke. Baris pertama energi kamu, Two of Wands di sini. Wait and see, wait and see. Ini hubungan udah lama bersama. Kalian itu mungkin dari masih masih belajar kerja ya, kalian dari awal kayak kalian baru masuk kerja, belajar kerja. Itu kalian dari awal gitu. Kenalnya ini benar-benar dari titik nol ya. Udah benar-benar berjuang bersama begitu. Bahkan beberapa ada yang bisnis bersama. Pokoknya kalian selalu bersama untuk bekerja terutama karena kalian punya mimpi yang sama, passion yang sama di sini. Oke, ini dia. Knight of Swords di sini seperti kamu bingung, tapi ada negative thinking. Jadi pikiran kamu nih lagi labil juga. Lagi duduk-duduk, pikirannya mulai mikir hal yang negatif tentang dia. Tapi bingung juga gitu. Jadi yang terbayangkan sama kamu kalau kamu lagi sendiri atau lagi mikir tentang dia, itu yang masuk tentang apa yang sudah dia lakukan, terutama dengan negative action dia. Seven of Swords di sini. Oke. Jadi kamu ngerasa kayak gini. Oh, jadi selama ini gue dimanfaatin, Nona. Oh, jadi selama ini gue dimanipulasi, Nona. Selama ini dia bohongin gue. Dia ngaku single ternyata udah punya pasangan. Atau selama ini dia ngasih gue harapan palsu. Ternyata gue di PHP-in, Nona. Ternyata gue dimanipulasi, gue cuma dimanfaatin doang. Nah ini, kamu baru tahu. And then langsung krek gitu, kayak emosi banget. Dan akhirnya digorok gitu. Koneksi kamu, langsung kamu blok gitu. Itu emosi negatif. Lahir dari pikiran kamu yang ketika kamu menganalisa, karena selama ini kamu nggak tahu, berkabut gitu, kamu nggak ngerti gitu bahwa dia bohongin kamu belum tahu, belum nyadar. Oke, belum nyadar dimanipulasi. So, ketika ada sadar bahwa dia bohongin kamu, bisa tentang tripartite relation, di sini kamu stalking dia. Ketika kamu menyadari itu tuh rasanya kayak merana sekali karena dia sudah buat kamu jatuh cinta, dia sudah meyakinkan kamu, tapi dia tipu kamu. Ini yang kayak gitu, pahit banget, merana banget ini Hangman. Jadi kayak jadi benci tapi ada rasa cinta gitu, pernah mencintai. Jadi kayak sakit banget gak sih kita mencintai seseorang, orang itu buat kita jatuh cinta, buat kita sayang sama dia, tapi dia bohongin, dia manipulasi. Nah ini. Oke, so kamu baper ya. Saya ngeliat kamu memilih untuk menunggu dengan netral gitu, kayak menunggu dengan netral itu kamu tidak menggebu-gebu. Knight of Pentacles, kamu tidak menggebu-gebu sama sekali. Tapi perasaan kamu di sini, kamu cenderung baper. Ya marah ya, jadi ketika tahu gitu kayak sakit hati kamu. Oke? Pokoknya sakit lah hati kamu. Menurut kamu dia manfaatin kamu, dia nggak cinta sama kamu tuh, kamu jadi lebih baper di sini, Queen of Swords.
Oke. Tapi kamu cinta ya, masih ada rasa cinta. Dengan baper, emosi negatif ya. So kita lihat energi dia, the strength energy, Leo di sini ya. Dia dia dominasi ya, kasar tindakan dia. Hubungan kamu tuh kayak Beauty and the Beast, kamu dari sisi yang perasa, ingin dicintai, lemah lembut di sini. Dia yang kasar gitu. Pede, dominasi, ngatur, posesif, keras. Oke, tapi dia lebih action ya, lebih action di sini. Ace of Cups di sini, dia mencintai kamu aja, iya. Kok gitu? Tapi dia punya orang lain, iya. Tripartite bisa tentang romance, bisa family, bisa anak, mungkin ada anak di antara kalian, bisa sahabat negatif, circle negatif, teman-teman yang toksik yang pengaruhi dia, dan akhirnya dia menjadi liar dan buas, bisa, atau sedikit arogan, dominasi yang tinggi, bisa, atau insecure, bisa. Tapi di dalam diri dia, di sini ada love unconditionally, dia mencintai kamu dengan caranya dia. Oke, ada strength energy, keras ya. Dia mencintai kamu seperti kamu harus mengagumi dia. Itu berarti dia buat kamu harus mengagumi dia dengan sikap dominasi dia. Kamu tidak boleh terlalu banyak tahu, dia yang mengendalikan situasi, menaklukkan situasi. Seperti kamu pemuja dia, begitu itu cara dia. Oke. Dan ini cukup meledak-ledak. Emosinya naik turun, tidak stabil. Kamu dealing dengan seseorang mungkin yang addiction dengan alkohol or drugs. You know, kayak dia dikendali karena emosinya tuh gitu. Meletup-meletup, tiba-tiba jeder, ribut. Kekerasan, omongannya tajam. Oke, bisa mukul, nendang meja. The strength energy, 8 of wands. Meledak gitu kalau lagi marah, lose control. Oke, so be careful. Bukan hanya energi the devil yang bisa melambangkan kekerasan baik verbal maupun tindakan. The strength energy, 8 of wands, ledakan. Oke, so be careful. Ya. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, dia mencintai kamu. Ace of Cups, love unconditionally, dengan caranya dia. Ya kalau memang dia keras, dia didik dengan keras begitu, dengan pukulan, dengan ucapan yang kasar, itu dia dibentuk karakter dia. Ya ini hasilnya. Dominasi, penting siapa yang kalah, siapa yang menang, adu otot, adu argumen, keributan, pertikaian jadi makanan sehari-hari biasa gitu jadinya. Rusak kan karakternya, keras, dominasi tinggi, overconfidence, leadership yang lose control. Oke, kayak diktator begitu. Keras ini. Lebih keras dari batu karang. Makanya di sini ada I look for you everywhere. Aku melihat kamu di mana-mana karena dia mencintai kamu. Dia menyesal. Di sini tentang I feel you leaving behind me. Dia tahu dia sudah memperlakukan kamu dengan kasar. Jadi kamu merasa lebih baik kamu sendiri. Kamu lebih cepat move on karena kamu bahagia gitu loh sendiri. Meskipun belum menemukan orang lain. Meskipun kamu masih baper. Tapi kamu bahagia karena sama dia ya. Nggak bahagia lah disiksa begitu. Ya, ini tidak resonate untuk semua ya, bisa vice versa. Di sini ada I want to be more than friends. Aku mau lebih dari sekedar teman. Dia masih addiction sama kamu, dia masih ingin bersama dengan kamu. Dan ini ada penyesalan. Dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Kekerasan verbal tindakan sering terjadi di koneksi kamu sama dia. Kenapa? Ini kamu jadi judes. Gimana?
Kalau kita ada di samping pasangan yang suka menyiksa kita, tuh kita mudah sekali untuk ngomong tajam atau bicara tajam atau ya begitu, tindakan kita sedikit tidak nyaman lah ya. Coba kalau pasangan kita penyayang, pasti kita senyum ini sama orang gitu, ngertiin orang. Tapi kalau kita di samping kita orangnya ini keras, ya kita jadi keras juga. Ya, gitu emang. Makanya hati-hati. Pacaran, mengenal orang itu jangan mengenal melihat casingnya, tapi karakternya. Karena dia bisa membunuh karaktermu. Dia bisa menghancurkanmu dengan merusak karaktermu. Itu yang perlu hati-hati. Kebiasaan dia harus dilihat. Ini pola asuh. Keras ya. Dia cinta dengan kamu dengan caranya dia. Posesif, arogansi, dominasi. Dia mau hanya dia satu-satunya dalam hidup kamu. Kamu kemanapun didikte sama dia. Ini boleh, ini gak boleh. Udah deh. Controllers. Oke? Overpower. So, kita lihat energi arti hadir kamu. Dia mulai melihat, oh ini salah, oh ini keliru, oh ini aku terlalu keras. Ini dia mulai merinci satu persatu tindakan dia karena ada penyesalan dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Di sini dia sudah tidak bisa lagi confidence dengan dirinya. Bahkan dia merasa tidak layak untuk mendapatkan kamu di sini. So ini bentuk penyesalan. You are star in the sky. Dia tidak lagi mau mengejar kamu karena di sini dia tahu dia sudah banyak memperlakukan kamu dengan cara yang enggak jauh dari normal gitu. Enggak baik gitu dia. Sikap dia selama ini enggak baik dan dia ngerasa enggak layak buat kamu. So ini ada seseorang yang menyesal ya. Dengan rasa bersalah dia. Setidaknya gini, dia sadar bahwa dia salah, itu udah bener. Maksudnya itu sudah lumayan ya, lumayan baik karena tidak semua orang mau menyadari kesalahan dia. Bahkan ada yang masih terus playing victim, terus menebarkan dirinya bahwa dia yang paling benar gitu kan, banyak yang kayak gitu karena tidak semua orang ketika ada masalah memilih untuk belajar jadi dewasa, nggak semua. Makanya pendewasaan diri nggak lihat dari umur. Tapi di sini saya ngelihat seseorang yang terkoneksi sama kamu mulai melihat bahwa oke, gue salah. Itu dia tahu gitu. Dia tahu harus koreksi dirinya sendiri itu dia tahu. Nah, artinya dia sebenarnya orang yang baik. Mungkin lingkungan dia, pola asuh dia, circle dia toxic. Dibentuk dengan situasi seperti itu. Di sini dia tidak lagi merasa layak untuk mengejar kamu, memperjuangkan kamu. Knight of Cups, yang dia tahu adalah sisa cinta. Dia mencintai kamu. Love unconditionally, Ace of Cups di sini. So kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, dari kamu dia mau belajar jadi dewasa. Dari kamu dia belajar untuk mengkoreksi dirinya sendiri, melihat kesalahan dirinya sendiri, mengakui kesalahan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia mencintai kamu. So ini tentang spiritual lesson. Pelajaran spiritual. Dan ini yang cukup baik. Positive progress adalah ketika dia mencoba untuk mendewasakan diri, memilih untuk menjadi dewasa, spiritual lesson. Oke, bahkan dia tahu dia memperlakukan kamu tidak baik, sehingga dia menyesal, ingin memperbaiki situasi. Oke, kamu buat dia jadi dewasa. Oke. Di sini ada saran ya dari Angel Healings untuk Cancer.
Darling Angel, saran untuk Cancer di reading arti hadir. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Agustus 2022. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Cancer. Nah kan pola asuh parents di sini. Pola asuh ini keras banget, ledakan. Nggak belajar untuk menyalurkan kemarahan. Ini PR-nya dia ini yang kurang banget didapat dari pola asuh adalah tentang ini. Kalau dia mau sesuatu, menginginkan sesuatu, dia mengekspresikannya dengan dominasi, memaksakan kehendak. Dan kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mengekspresikan dengan ledakan emosi kemarahan. Ini yang tidak dia dapat dari pola asuh orang tuanya. Bagaimana menyalurkan kemarahan dengan cara yang positif. Itu pola asuh penting. Pola asuh itu pengaruh banget. Jadi karakter soalnya kan. Oke, so di sini ada the divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. Sesuai kemampuan orang tuanya. Pola asuh ya. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or your father. Ada rasa sakit juga. Jadi ayahnya atau ibunya, parentsnya dia di sini mungkin saling menyakiti atau menyakiti salah satu sehingga trust issue di sini. Oke. Father's figures biasanya kalau dengan keras begini nggak bisa kontrol emosi. Oke, so ini pola asuh dia yang keras. Dia dibentuk, hidup dia tuh jadi dia nggak gampang, keras dia. Sering terabaikan kan orang-orang yang dengan karakter keras kan dia sering mendapat penolakan, pengabaian, tidak merasakan cinta kasih sayang yang harusnya didapatkan. Berarti ini parents, ayah ibunya keras. Oke? Lahirlah dia, jadilah karakter yang seperti ini. Keras. Ledakan amarah yang dia nggak pernah mungkin melihat contoh bagaimana mengalihkan kemarahan dengan cara yang positif. Nah ini, ledakan. Nggak stabil emosinya. Oke, bottom of the deck. You are indigo. The person you are inquiring about is in indigo, meaning a higher sensitive natural born and leader. So, ini bisa tentang kamu yang indigo atau dia yang indigo. Salah satu cukup peka. Kenapa saya bilang bisa kamu? Karena ini ada Queen of Cups, intuisi, bermain dengan perasaan. Oke, so bisa kamu yang indigo, bisa dia. So, kalau ada energi yang cukup peka tentang merasakan, apalagi tentang sisi empat, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, deep sekali, itu kita punya kemampuan empat yang cukup kuat, hati-hati terkoneksi dengan orang-orang di luar diri kamu. Ini cukup hati-hati, harus lebih ekstra hati-hati daripada orang pada biasanya. Karena nggak enak nguras tenaga, nguras energi orang tuh nggak enak. Kita mau nggak mau, apalagi dengan orang-orang yang keras, yang punya banyak isu dalam diri, di alam bawah sadarnya banyak sampah, itu nggak enak banget. Hati-hati terkoneksi dengan siapapun di luar diri kamu. Oke. Ya mungkin itulah, mungkin otomatis orang akan melihat, oh ini orang introvert, padahal nggak lagi membatasi, nggak mau ngerasain energi orang lain. Oke, karena nggak semua orang mau merawat karakternya, mau melindungi dirinya, menjaga karakternya dengan baik, itu nggak semua orang mau.
Nah ini, karena kan karakter terbentuk dari kebiasaan, dari siapa temennya, dari siapa circle-nya, dari pola asuhnya, dari mana dia belajar. Gak semua orang mau melindungi karakternya. Oke? Gak semua orang. Apalagi yang punya empat. Gak enak banget kalau keluar ngerasain energi orang. Oke, karena itu narik energi orang itu gak enak banget. Oke, so hati-hati. Harus lebih hati-hati untuk jaga circle kamu, untuk mengizinkan orang dari manapun yang kamu cintai untuk masuk dalam hidup kamu. Kenali karakternya dengan dalam. Apalagi sampah alam bawah sadarnya. Oke, unfinished business itu harus benar-benar detail banget tahu. Jangan mudah untuk mengizinkan orang lain masuk dalam hidup kamu. Kalau kamu punya indigo energi yang mungkin juga punya sisi empat, Queen of Cups di sini, kamu sangat mudah baper. Bukan baper, karena kamu ngerasain energi orang gitu loh, kekuras energi kamu. Jadi nggak nyaman banget. Oke? Nggak semua orang, ya, nggak semua orang mau ngejaga dirinya, karakternya, nggak. Oke? Ini saran. Tapi kalau udah terbiasa nguras energi kamu, silahkan. Kalau terbiasa dengan kelelahan, silahkan. Oke? Clarify please, ini saran dari Lightworker untuk Cancer. Arti hadir Agustus 2022. Please clarify. Cancer Sun, Moon, Rising and Venus. Please clarify. Thank you. Okay, Cancer. Nah, ini dia. Kamu bercahaya sendiri di antara banyak orang. Knowledge. Kita bercahaya tuh dari berbagai sisi. Knowledge dari mana? Pengalaman hidup, pelajaran hidup. Dari literasi. Banyak baca juga bisa bikin kita bersinar. Karena apa tuh? Dulu waktu masih sekolah, SD itu ada lagunya. Buku adalah jendela kehidupan, cahaya kehidupan. Karena semakin kita punya knowledge yang baik, literasi yang baik, belajar dari pengalaman hidup, kita menjadi orang yang punya pengetahuan. Dan ini mencerahkan perjalanan hidup kita. Ini ada banyak orang yang tidak mau belajar jadi dewasa. Oke, so ini dia cahaya. Berpikir lebih bijaksana, lebih luas. Juga jadi cahaya. Bisa juga tentang cakra kita yang sudah terbuka, intuisi kita yang peka, jadi ya lebih mudah untuk melihat mana yang masih dalam kegelapan, mana yang ini yang benar, ini yang salah, ini yang positif, ini yang negatif, udah benar-benar bisa dibedain. Oke. So ini fase dia akhirnya tahu, oh saya punya karakter negatif ini, saya tuh punya sampah ini, sampah saya ini harus saya buang gitu. Mungkin ini ketika dia kenal kamu tuh dia jadi tahu, oh ini sampah aku nih, aku belum memaafkan si A si B di masa lalu, aku belum memaafkan orang tuaku. Itu dia tahu, makanya aku jadi keras kayak gini. Jadinya tahu, makanya ini bersinar. Ini orang-orang yang belum tahu, dia harus membenahi karakternya, itu belum tahu. So dia tahu spiritual lesson, dia spiritual awaken begitu, dia akhirnya menyadari dia perlu jadi dewasa, belajar dari kesalahan. Mana salahnya aja, detailkan itu dia tahu akhirnya. Karena nggak semua loh bisa tahu detail. Oh gue salahnya di sini ya, tindakan gue yang salah nih A B C D F, dia jadi ngerti gitu. Nggak semua orang punya kemampuan itu, nggak semua. Apalagi yang nggak mau belajar jadi dewasa, kelar ceritanya jadi batu. Kerasnya nggak ampun-ampun, playing victimnya drama banget. Nah ini dia punya kesadaran, so kamu sudah memberikan positive impact pada dia. Oke. Udah berapa menit nih? Udah 34 menit. Di sini ada third ray of creative intelligence. Oke, ini dia berubah.
Tadinya hanya kefanaan yang dia lihat, sekedar fisik. Sekedar fisik dalam arti apa? Ya, dari gue, oleh gue, untuk gue, hidup gue. Nah, itu dia. Tadinya begitu egois. Sekarang lebih melihat pada metamorfosa di sini, jadi lebih dewasa. Melihat dalam jangka panjang, hal-hal yang lebih luas. Tidak mudah menjudgmental orang lain. Tidak mudah playing victim. Jadi lebih ini metamorfosa sih dari kehidupan yang fana. Fana itu adalah tentang sirkulasi diri circle diri sendiri, egoisnya sendiri, dari gue, oleh gue, untuk gue, itu ini dia sih. Jadi metamorfosa. So ini dia jadi dewasa, dia berubah ya. Kamu buat dia banyak sekali berubah. Kenapa? Ini sisi empat kamu, indigo energy nih. Oke, yang gak mudah lah jadi orang indigo. Gak mudah, meskipun banyak cercaan, gak mudah. Ya, ini bisa vice versa, tidak resonate untuk semua Cancer. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.